kopi ini Mas kesanipun anu mau dibantu bahasa Indonesia mau Mas nggih ampun karena ya umum ya harapan kami kan untuk generasi muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu katur ingkang sami sowan dalu menika. Mugi Gusti ingkang anggelar jagat tansah pinaring pangestu dhateng kita sedaya ingkang sami rawuh. Nyuwun pangapunten samanggih basanipun menika campur-campur kemawon. Merdika tegesipun. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Ketua Umum Panji Pandanaran Kabupaten Semarang, ugi para sepuh estunipun menika ugi rawuh panjenenganipun Bapak M.A. Sutekno, saestu salah satunggaling budayawan Kabupaten Semarang ingkang sampun pono dhateng kabudayan, kesenian napa malih perkawis tosan naji. Dalu menika ugi rawuh panjenenganipun Bapak Tri Subeksa ingkang sak menika nyulihi panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Ugi ngaturaken salam ugi sukses dhateng para kadang Panji Kendali Sada ingkang suwau sampun dipun kukuhaken dhateng Ketua Umum Panji Pandanaran. Estu kula matur nuwun. Pribadi kula derek remen, mugi-mugi Panji Pandanaran tansah saged ngayomi panjenengan sedaya, umumipun para pandemen tosanaji ing Kabupaten Semarang. Dalu menika para kadang nyuwun pangapunten janipun perkawis keris utawi pusaka menika agemane ngaji sakderengipun kanca-kanca samanggih badhe midhangetaken sesorahipun ugi saking para-para ingkang rawuh. Dalu menika saestu kula ngaturaken kanca-kanca mbawen umumipun menika napa nggih Kendali Sada nggih. Kendali Sada, Tosan Haji Kendali Sada. Mugi-mugi krembaka panjenengan cara wong gendong pancen ora abot, ning sing gawe sanggan sing paling abot. Keris niku padha karo momong jiwa ragane panjenengan. Ana wong ngandhake jare klenik, ana wong ngandhake jare kuwi musyrik. Lah didelok saka ngendi? Lah niki mangke sak mangke panjenengan midhangetaken sesorahipun Bapak Tik. Ugi Pak Tik menika sesepuhipun kadang-kadang Dewan Kesenian. Mula sampun pono ing anu Pak, pamawasipun menika sampun ngluwi para-para ingkang sami rawuh. Sepisan malih tepuk tangan ngagem Pak Tik. Nggih. Dalu menika ugi campur-campur mawon bahasane nggih, nek basa Indonesia niku rasane niku jane ya ora pas nek wong nganggo blangkon kok basane basa Indonesia ning ya ora apa-apa.
Iki ditonton wong sak Indonesia, jadi yo kok nek iso yo bahasa Inggris yo bahasa Indonesia. Jadi, baik Bapak Ibu penonton yang ada di rumah, satu kesempatan yang sangat berbahagia ini, kemudian kita hadir manakala ada pengukuhan tadi Panji Kendali Sodo. Semoga sukses. Dan malam hari ini tentunya yang akan kita dengarkan adalah pengalaman, pengetahuan tentang di masyarakat itu bagaimana mengenalkannya, hingga sampai saat ini barang-barang peninggalan dari nenek moyang kita yang dahulu itu harapannya bisa di inventarisir oleh Panji Pandanaran. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, kesempatan yang pertama ini nanti Pak Tri Subekso sekaligus hadir sebagai wakil dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Kemudian yang kedua juga ini adalah salah satu pekerjaan yang tidak enteng sebetulnya. Pamong budaya double ya Mas Tri. Double, tapi ya muga-muga wae bayarannya ya double. Nggih, monggo Pak Tri. Enggak ketung sak kelungsu sak teguhan dulu nggih. Nggih, acara ngopi bareng ini disiarkan streaming, jadi teman-teman yang ada di rumah silahkan subscribe, komen, nek perlu di-share ning nggone sapa-sapa. Monggo Pak Tri. Matur sembah nuwun Bapak Sarwoto Duwer, mohon izin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, shalom, berkah dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Bopo Wisnu selaku Ketua Umum Paguyuban Tosan Aji Panji Pandanaran. Kemudian yang kami hormati sesepuh dan pakar Tosan Aji ini Bapak Sutekno. Kemudian kepada kawan sahabat seniman, Ketua DKKS Bapak Sarwoto Duwer. Kemudian rekan-rekan dan sahabat sekalian, para pelestari, para pegiat pamong sekaligus penjaga kebudayaan negeri ini lewat gerakan Tosan Ajinya. Sungguh ini menjadi satu malam yang berbahagia dan spesial buat saya, karena saya beberapa hari yang lalu mendapatkan surat tugas untuk menjabat sebagai Pamong Budaya Mbawen menggantikan Mbak Naning. Dan tentu saja ini menjadi spesial karena ini pertama kali saya bisa ikut bergabung dan menjadi bagian dari kehidupan seniman dan budayawan di Kecamatan Mbawen. Dan tentu saja atas nama Kepala Dinas, atas nama rekan-rekan khususnya di bidang kebudayaan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikbudpora Kabupaten Semarang, mengucapkan selamat kepada sahabat, pada para pelestari, para pamong Paguyuban Tosan Aji Kendali Sodo Kecamatan Mbawen. Tepuk tangan, tetap semangat. Mungkin sedikit ya, saya diberikan kesempatan. Kalau kita berbicara tentang Tosan Aji, kita berbicara tentang senjata. Kita ingat bahwa
Tosan Aji yang sedang kita giatkan, sedang kita lestarikan, dan sebagaimana yang ada di meja ini itu adalah bagian dari daya kreativitas para leluhur kita yang sudah dibangun tidak hanya 1-2 tahun, tetapi sudah puluhan dan ratusan tahun. Dan ini adalah bagian dari wujud kebudayaan yang ada di negeri Indonesia ini, yang ada di, khususnya yang ada di Jawa. Dan sesuatu yang sudah diciptakan, sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peradaban masyarakat Jawa, itu kalau tidak dijaga, tidak dilestarikan, akan ada masa di mana itu bisa hilang dan sama sekali dilupakan apabila tidak ada para pelestari, penjaga dan pegiat kebudayaan, khususnya Tosan Aji. Dan ini luar biasa sekali, dan saya dengar-dengar Mbak Wen ini salah satu atau mungkin salah satunya ya kecamatan yang paling bergiat gitu ya di LKK-nya, kemudian ya satu dari apa ya para pegiat di kecamatannya, dari Kabupaten Semarang yang selalu aktif, termasuk salah satunya membentuk paguyuban Tosan Aji ini. Dan mungkin izin saya mungkin agak serek ya tentang Tosan Aji dan senjata ini. Kebetulan selain sebagai pamong, saya juga sebagai ketua tim ahli cagar budaya di Kabupaten Semarang. Dan dalam tugas kami selama hampir 2 tahun ini, kami sedang terus melakukan kajian terhadap objek diduga cagar budaya yang ada di Kabupaten Semarang. Sudah ada puluhan kajian yang sudah kami siapkan, dan dalam waktu yang dekat akan segera kami ajukan rekomendasi kepada Bapak Bupati untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya. Saat ini sudah ada 2 objek, yaitu Benteng Willem 1 Ambarawa dan SMP 1 Ungaran yang sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Nah, di antara sekian banyak objek, saya ini masih penasaran, masih belum menemukan satu objek pun yang terkait dengan senjata atau Tosan Aji yang di Kabupaten Semarang yang masuk dalam kajian. Saya sempat ngobrol beberapa waktu lalu sama Mas Luli, dan dulu kebetulan kampung saya di Ketapia itu pernah mengadakan kegiatan Grebek Subali, pernah mengajak rekan-rekan dari Ambarawa untuk bikin pameran di sana. Bahkan kami melakukan fotosesi ya, Mas Luli yang di depan itu, dan kami adakan pameran Tosan Aji dan di sana. Dan sempat ngobrol apakah di antara senjata yang ada itu mungkin pernah ditemukan di sini gitu, di Kabupaten Semarang. Dan itu tidak, yang mungkin yang saya maksudkan adalah objek Tosan Aji yang memenuhi kriteria sebagai benda cagar budaya. Kriteria benda cagar budaya ini kan pertama umur 50 tahun atau lebih, kemudian kedua punya nilai penting bagi sejarah, bagi kebudayaan, agama dan sebagainya. Dan ini dianggap sebagai penting untuk dijadikan sebagai benda cagar budaya Kabupaten Semarang. Nah, tentunya melalui sahabat dan rekan-rekan pelestari ini, apabila nanti ada informasi terkait objek Tosan Aji yang sekiranya bisa masuk dalam kriteria tersebut, nanti kami dari tim akan melakukan kajian. Tentu saja di sini kajiannya adalah kajian ilmiah. Kami harus tahu dulu pertama dari proses penemuannya seperti apa dan sebagainya. Terima kasih. Dan kemarin saya sempat dengar ada informasi di Kabupaten Semarang untuk tempat masih rahasia. Ada temuan beberapa senjata. Saya sudah lihat fotonya, dan ini identik dengan senjata yang dipakai pada masa Jawa kuno. Mungkin itu pada abad 8 sampai 15 Masehi. Dan ini berada di pinggiran Kabupaten Semarang, dan ya harapannya nanti kalau itu benar, setelah melalui proses penelitian, ini nanti akan menjadi bukti yang bisa kita lihat, wujud kebudayaan yang kita lihat tentang sejarah Tosan Aji yang benar-benar bisa dikaji ya. Artinya benar-benar melalui proses penelitian bahwa ini Kabupaten Semarang adalah
satu peradaban masyarakat yang sudah mengalami selama ratusan tahun dan salah satunya menghasilkan kebudayaan Tosan Aji. Baik, demikian Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, terima kasih sekali lagi saya sudah diundang di sini dan saya selaku Pamong Budaya Kecamatan Bayawen per 1 Juni siap melayani Bapak dan Ibu sekalian. Apapun itu terkait tentang kegiatan kebudayaan, tentang hal-hal yang terkait tentang administrasi misalnya piagam pengesahan, idakep dan sebagainya, kontak saja. Mungkin karena saya double dan beberapa banyak tugas, jadi WA saya silahkan 1 kali 24 jam kali 7 hari dalam seminggu. Jadi nanti bisa kontak, bisa WA. Nanti saya siap untuk melayani Bapak dan Ibu seniman, para budayawan, dan para penggerak kebudayaan di Kecamatan Bayan dan Kabupaten Semarang ini. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tri Subekso. Tri itu 3. Subekso, sukses, bergelut di bidang seni dan budaya. So, seniman itu nek ora mikir duit mesti apik. Ngoten nggih. Nggih. Pak Tri, alhamdulillah panjenengan bisa hadir malam hari ini, sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua yang senang dengan Tosan Aji. Termasuk senjata pun kalau panjenengan itu senjata yang dikira itu menjadi panjenengan aneh, itu perlu diteliti. Undang saja Pak Bekso. Syukur-syukur menemu bedil atau mriem ning Kabupaten Semarang. Itu bisa. Itu mencari lah ya. Terima kasih Pak Tri. Ini kebetulan teman-teman yang ada di Bawen juga harus bersyukur karena kemarin itu pamongnya perempuan, sekarang pamongnya laki-laki, sojak pelayon kemana-mana. Jadi gitu. Iya. Oke, semoga Kabupaten Semarang ini tetap harus terus berjuang untuk melestarikan kebudayaan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dari Kendali Sodo dan pengurus Panji Pandanaran, tentunya yang satu ini adalah orang yang benar-benar beliau ini mampu membaca roh daripada Tosan Aji yang sebenarnya. Ketika ini menjadi bahan kita ke depan, pengetahuan atau apa, tentunya yang satu ini lebih bisa dikatakan ahlinya. Pak Tik dalu menika keparang rawuh. Monggo Pak Tik, sedikit pencerahan tentang Tosan Aji di Kabupaten Semarang dan pada umumnya adalah Tosan Aji yang sekarang digeluti oleh teman-teman. Monggo ngaturaken sugeng dalu. Matur suwun sangat Bang Du yang telah berkenan hadir sebagai Ketua Dewan Kesenian sekaligus sebagai penyemangat generasi muda yang kali ini sungguh mencintai peninggalan-peninggalan leluhur kita, khususnya berupa Tosan Aji atau keris. Sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kehadiran ini, dalam pertemuan ngopi bareng ini, kita bersama-sama mencermati seperti yang dikatakan Pak Tri Subekso selaku pamong budaya yang sungguh keahliannya adalah di artefak atau peninggalan-peninggalan cagar budaya. Tidak hanya candi, tidak hanya bangunan-bangunan yang bersejarah, tetapi juga khususnya Tosan Aji yang penuh filosofi. Ini sungguh menarik. Karena apa? Kita diberi peninggalan oleh moyang kita, berupaya agar peninggalan ini dimengerti dan dipahami oleh generasi muda nantinya, khususnya kita semua. Karena apa? Tosan Aji atau keris yang masa lalu ya itu merupakan simbol kawibawan, simbol harga diri, harkat
tingkah laku manusia yang tertera di dalam rincian. Nanti akan saya jelaskan. Keris itu untuk siapa dan bagaimana. Karena di saat sekarang, keris tidak lagi merupakan senjata tikam, tetapi adalah simbol budaya yang penuh arti bagi kita semua. Yang tentunya sebagai pengingat perilaku kita agar berperilaku lurus, berperilaku takwa, berperilaku memberikan pencerahan terhadap siapa saja. Ini tertulis dalam bentuk-bentuk ornamen atau rician atau pamor yang ada. Kami jelaskan satu persatu. Mohon izin Bapak Ketua. Ya. Para pemirsa yang sungguh mencintai budaya Nusantara, keris masa lalu memang menjadi simbol raja, simbol kekuasaan, bahkan simbol ekonomi politik waktu itu istilahnya, mungkin kalau istilah sekarang. Dan yang terpenting adalah simbol jati diri pemilik, jati diri kekuasaan, jati diri Nusantara. Ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Salah satu contoh keris masa lalu. Keris masa lalu bentuknya sangat sederhana sekali. Contoh seperti ini. Nah, cara melolos keris bagi pemula memang harus begini. Ya. Mengapa di depan atau di samping? Kok tidak begini? Nah, karena apa? Ini adalah unggah-ungguh sebetulnya. Kita tarik ke atas adalah simbol ikatan kita terhadap Sang Hyang Maha Esa. Manunggaling kawula kalian Gusti. Anda cermati. Mungkin bisa di-zoom ya, bagian dari perbagian keris ini. Jangan dilihat ini keris krepes-krepes bentuknya, ya. Tapi ini mempunyai arti yang luar biasa. Dari segi logam, kalau kita perhatikan, ini bukan terbuat logam masa kini loh, ya, bukan dari per atau plat, tidak. Tapi ini dibuat dari biji-biji besi, dari pasir yang ada di seluruh Nusantara. Pada waktu itu, kalau ini jenis keris lama. Zaman Singosari. Perhatikan. Ya, dari rician, dari segi garap. Rician itu kami jelaskan itu bagian-bagian dari bentuk. Seperti ini. Ini adalah namanya bisa dikatakan kembang kacang atau telale gajah di depan, gadik. Mengapa telale gajah? Gajah adalah simbol pengetahuan. Kita lihat zaman Hindu, Ganesha. Ya. Ganesha adalah simbol pengetahuan. Jangan heran kalau di Ungaran, di Kabupaten Semarang ada SMA itu, simbolnya juga Ganesha. Tentara pelajar, simbolnya juga Ganesha. Berarti apa? Ganesha betul-betul memang simbol pengetahuan, itu diutamakan dulu. Karena pengetahuan itu adalah peradaban. Setelah peradaban baru pengetahuan yang lain, termasuk agama dan sebagainya. Kami perhatikan lagi. Di bagian bawah ini, ya bagi pemula maaf, kalau yang sudah paham, saya bicara nanti podowai jeruk makan jeruk ya. Tapi karena kepentingannya, keris ini, simbol-simbol ini harus dimengerti untuk generasi yang akan datang. Itu harus paham. Karena apa? Bagi kami, keris ini tidak ubahnya seperti kitab. Ya, dari simbol-simbolnya yang penuh filosofi sebagai tuntunan pengingat pemiliknya sebetulnya. Mengapa keris diciptakan lurus? Agar pemiliknya memperhatikan ini, oh iya, berarti aku kudu melaku lurus.
lakuku kudu lempeng, lakuku kudu matek. Ya, tahu matek? Matek itu taat, ya, taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Sang Hyang Pencipta. Ini keris untuk pemula itu lurus-lurus. Setelah itu tahapan demi tahapan, keris luk 3, luk 5, luk 7, 9, ganjil 11 sampai 13. Ya. Nanti akan saya terangkan 11 itu apa, 13 untuk siapa. Dan pamor itu apa untuk siapa. Gitu ya. Perhatikan, karena ini pengetahuan yang luar biasa dan harus dimengerti, dipahami oleh pemiliknya, khususnya untuk generasi muda. Tadi disinggung oleh pamong budaya, apakah di sekitar Kabupaten Semarang itu banyak diketemukan pusaka-pusaka hebat? Betul. Kalau kita lihat masa lalu, Kabupaten Semarang ini dengan kebanggaan pariwisatanya adalah Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo dibuat pada abad 7-8 ya, pada zaman Kalingga. Tua. Ya. Dan di zaman Kalingga itu tidak hanya meninggalkan sebuah candi, tapi juga termasuk tosan aji, termasuk berupa keris, berupa betok namanya. Belum keris, betok. Nanti akan saya tunjukkan betok itu seperti apa, bedanya dengan keris, lalu bahannya seperti apa, mengapa bentuknya tidak berpamor dulu, itu keris-keris masa lalu. Ya, setelah zaman demi zaman, keris mulai modern. Nah, inilah tugas pelestarian kita. Kita harus bisa melestarikan simbol-simbol keris ini untuk generasi yang akan datang. Berupa apa? Keris-keris yang kita ciptakan masa kini. Itu adalah perwujudan pelestarian. Tanpa adanya empu baru, budaya tidak akan lestari, khususnya keris. Maka pahamilah, hormatilah pencipta-pencipta keris baru, pembuat keris-keris baru. Itu adalah perwujudan kelestarian yang dilakukan oleh generasi sekarang. Ini tadi. Ini kalau dilihat rancang bangunnya, bagian depan tumpul, mohon maaf, bahan depan tumpul, yang tajam itu di sisi belakang. Kalau istilah dapur, ya, dapur itu adalah rupa, ya, bentuk. Ya, ini ada yang mengatakan kalau di dalam buku atau panjenengan bisa tanya ke Mbah Google. Mbah Google ini manusia paling top itu, ya, maha tahu, jenengan tanya apapun dijawab. Wah, ya, kita itu tiba kebenaran urip di zaman saya iki ana Mbah Google. Ya, perhatikan. Sisi tajamnya di belakang. Ya. Yang depan justru tumpul. Nah, lalu bagaimana ini? Nah, seandainya ini panjenengan yang ahli silat, ahli wusu, kalau dikatakan ini senjata tikam, lalu bagaimana cara memegangnya? Bagaimana cara ini memegang kalau ini untuk berperang atau untuk menusuk? Apakah begini? Ya. Apakah begini? Apakah begini? Nah, ini yang kita pelajari bersama-sama. Kita kaji bersama-sama. Kalau dulu keris merupakan senjata tikam atau alat perang. Nanti saya tunjukkan keris yang untuk eksekusi. Ya, saya tunjukkan nanti. Begitu para pemirsa, ini kalau dilihat bentuknya seperti ini, seperti lar bangong. Lar itu adalah sayap. Ya. Ini, coba dicari, dicocoke. Kita kaji bersama-sama. Karena saya sendiri belum tentu saya mengetahui hal sebanyak itu. Kita kaji bersama-sama. Mari kita masukkan hal ini
kita nikmati, kita cermati keris-keris yang lain. Nah, begini caranya memasukkan. Kita lihat lagi. Nah, saudara-saudara, ini aneh. Bentuknya seperti ini, rangkanya aja seperti ini. Lalu cara mengeluarkannya juga perlahan, coba dikeluarkan ini, Pak. Nah, dibantu, coba dikeluarkan. Caranya bagaimana? Ya. Nah, perhatikan. Kalau dilihat dari bahannya seperti bahan keris yang saya tunjukkan tadi. Bentuknya tanpa pamor. Krepes-krepes, ya kan? Kalau dilihat pesinya, pesi itu bagian di pegangan. Ini ada namanya pesi. Bentuknya kotak. Nah, ya. Bukan pesing, pesi. Pesi itu burung. Ya kan? Peksi itu, Pak. Peksi. Nah, masuk. Nah, tak jelaskan, Kang Du nanti yang bisa menjelaskan. Luar biasa. Ini namanya kudi. Nah, kudi ini kalau dilihat bentuknya, dilihat bahan-bahannya ini juga sejaman, Bapak, dengan itu. Nah, kok bisa diketemukan di Kabupaten Semarang? Nah, jangan heran, Kalingga itu, ya toh, sayapnya melebar itu di Kabupaten Semarang. Terbukti dari candi yang ada di sini. Candi itu terletak di Gunung Ungaran, yang konon kabarnya, tidak kabarnya, tapi dibuktikan oleh para biku, para yoga, bioenerginya terhebat di Asia Tenggara. Maka kalau panjenengan ingin berdoa, ingin hening, ingin healing, ya, ingin nyatu dengan alam, datang ke Gedong Songo untuk promosi disik, ya, gitu. Inilah senjata peninggalan moyang kita yang ada di Kabupaten Semarang. Kudi, zamannya tua, ya. Jangan heran kalau di Kabupaten Semarang itu banyak peninggalan-peninggalan pusaka, bahkan sampai zaman-zaman tidak hanya Kabudan, ya, tetapi juga dibanggakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat. Apa itu namanya? Kujang, ya kan? Kujang. Lalu keris yang era-era waktu itu adalah Pajajaran, bahkan Segaluh, ada di Kabupaten Semarang. Dan ini nantinya bisa untuk bukti di museum, karena Kabupaten Semarang sudah memiliki museum sendiri. Itu Bapak, ya. Lah, mari kita isi bersama-sama. Panjenengan bisa memberikan atau disumbangkan untuk isian Kabupaten Semarang yang sudah memiliki museum itu, apapun bentuknya. Itu tadi nemu meriam, wow, meriam itu hebat, ya, paling-paling mercon bumbung. Tapi ada meriam, ya. Ini monggo Mas. Nah, Pak Tik, ternyata sambil ngopi ini. Monggo, sambil ngopi. Jadi biar enggak sepaneng, ojo sepaneng, pokoknya ndelok barang sing aneh, angel di ngerteni. Lah jenengan sekarang di sini gudange wong ngerti karo pusaka. Jadi Pak Tik itu nanti akan terus menerangkan bentuk, jenis dan lain sebagainya. Penjenengan nanti juga berhak untuk bertanya. Monggo lajeng Pak Tik. Ya, siap. Coba perhatikan. Bisa di-shot lebih dekat. Ini adalah tombak, tapi tidak terbuat dari besi, tidak. Tapi kalau dilihat, ya, ini ternyata dari gongso. Gongso ini ternyata perunggu, ya. Ini kalau jenengan buka, ini zaman dongsong. Zaman dongsong ini wong Jawa ngarani gongso, ngoten nggih, mbok pilih ngoten nggih. Karena ini bukan dari biji besi, berarti umurnya lebih tua. Ini Pak Bekso. Ini ada juga di. Nah, mengapa kok masih mulus? Nah, pertanyaan begitu. Kok orang krepes seperti tadi?
Karena ketika diketemukan ini di dalam sungai, di dalam air. Jadi pusaka ini tidak aus oleh garam, tidak aus oleh tanah. Ini karena waktu itu masih terbungkus, masih mulus. Kita cermati yang lain. Ini bentuknya aneh. Ini senjata tikam. Ya, memang disengaja dibuat landian atau dedernya. Tapi ojo dikarani garan atau gagang. Nek garan atau gagang ini gagang arit, gagang bedu. Ya, tapi kalau untuk tusan aji itu deder. Kalau keris tadi istilahnya ukiran, begitu. Kita cermati. Ini misalkan kalau di short itu bahannya luar biasa. Di sini biji besinya ternyata berbeda-beda. Ada yang lembut, kecil-kecil, ada yang seperti glitter kotak-kotak. Ya. Pertanda apa? Betul bahwa ini dibuat dari pasir besi, bukan dari plat. Waktu itu biji besi itu dari pasir. Nah, adapun prosesnya kalau saya ceritakan panjang. Dari pasir dikumpulkan, dibakar menjadi lipatan-lipatan yang sekian ribu kali, jadilah sebilah tombak ini. Nah, kali ini saya akan bicara dasar-dasar dulu. Adapun nanti yang detail-detail di lain kesempatan. Saya masih banyak akan saya tunjukkan. Salah satu contoh. Tadi ada yang dikatakan oleh Pak Bekso, senjata tikam. Senjata tikam, kalau bayangkan kita waktu itu, moyang kita itu dijajah Belanda berapa ratus tahun? 350 tahun. Bagaimana sehingga saat sekarang ini kita bisa menikmati merdeka, bahkan kita bisa berkumpul ini. Kalau tidak jasa dari moyang kita yang diawali dengan peperangan, ya, melawan VOC itu musuhnya bedil, ya. Tapi jangan heran, tidak hanya sinetron, moyang kita itu ditembak rapopo itu betul. Karena apa? Pelurunya bunter. Ya, dan jarak jangkaunya itu enggak jauh. Ya, kalau bedil itu mau naik ketok itu tenang. Itu betul. Ya. Lihat. Gini. Nah. Ini senjata tikam. Ini pada waktu zaman VOC musuhnya pedang. Kalau keris itu sebagai simbol piandel, raja-raja, sifat kandel, Bapak nggih. Nah, nanti saya tunjukkan keris kalau yang kecil-kecil itu apa namanya dan siapa yang pakai, saya tunjukkan. Ini namanya suduk maru. Kok suduk maru? Pernah dengar istilah orang Jawa? Kalau marumu, apa itu? Sainganmu, musuhmu, gitu ya. Nah, ini dikatakan oleh leluhur kita, dikatakan ini senjata suduk maru. Suduk itu ya memang untuk menusuk, perang waktu itu loh ya. Kalau sekarang adalah hanya sebagai barang cagar budaya yang nanti bisa dimuseumkan di Kabupaten Semarang itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Tul. Ya, ini betul. Ini salah satu contoh. Nah, yang lain. Agar apa? Generasi muda, khususnya Pandemen Tosanaji yang pemula, ini nanti tertarik. Bedanya apa sih? Keris yang lama dengan yang akan datang. Nanti saya tunjukkan, saya juga membuat keris baru, cetakan saya sendiri. Dan dikoleksi oleh beberapa koleksi. Salah satunya adalah ketua kita. Itu luar biasa. Nanti akan saya tunjukkan. Ada istilah keris yang dinamakan singo barong. Mengapa simbolnya singo? Mengapa simbolnya naga? Karena naga dan singa waktu itu dianggap sesuatu simbol yang luar biasa. Suatu contoh ini. Ya, ini lihat, kita perhatikan di gandik. Nah, ini gandik ya, di gambar ini ada ornamen singa.
Singa pun jantan loh, ya. Kalau kita perhatikan ini itu buat nah, ini ada bagian menonjol itu yang dikatakan peksi itu tadi oleh Kang Du itu tadi, ya kelihatan ini menonjol gede. Berarti ini singa jantan. Berarti apa? Ini untuk kawibawan, keperkasaan, betul, ya. Looknya, nah kalau menghitung look bagaimana? Apakah dari bagian menonjol atau bagian yang lengkung? Dihitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini look 7. Ya, look 7 dikandung maksud apa coba? Pitu. Wah, istilahnya Kang Do tadi. Jadi pitulungan. Pitulungan. Ning enten sakniki teng ngene kesenian pitulungan setengah meksa. Nah, pitu setengah. Pitu setengah. Atau pitutur, ya. Jadi keris ini juga mengandung filosofi itu tadi. Ya. Gonjonya ini gonjo melengkung ini namanya gonjo wilut. Ya. Ada gonjo itu simbol yoni. Ada yang lurus, ada yang batok mungkurep, tapi ini wilut. Wilut itu tahu wilut? Wilut itu kaya welut. Ya. Nah, maka simbol-simbolnya ini namanya saja seperti uceng misalkan, ya. Kalau kita perhatikan, kalau nanti saya ceritakan satu persatu, gonjo ini ada ndas cecak, ono buntut, buntute ini. Nah, buntute. Nah, dan bagian ini, bagian belakang ini, kalau kita perhatikan ini seperti huruf do, seperti huruf do, ya. Karena posisinya di belakang, ini dikatakan greneng. Mula kena paham pusaka kuwi, nek ana perkara ya ngomong terus terang, ora usah gredang-greneng, ya ta? Ini kamu harus memahami karena keris ini adalah untuk tuntunan kita, untuk pengeling-eling perilaku kita, ya. Huruf do ada lagi sampai ke atas. Do itu godong. Setelah sampai di atas namanya nunut. Orang juru rondo nunut. Nah, bukan, tapi rondo nunut. Nah, sekarang itu baru musim ya. Kembang-kembangan gitu. Godongnya bolong-bolongnya rondo. Ini rondo bolong. Orang ada hubungannya itu sebetulnya. Rondo bolong. Orang rondo bolong. Sake nanti Senin di Kang Du dari kamu. Ngeten para pemirsa. Jadi keris ini sakti. Kalau dulu memang ini untuk mengalahkan musuh, untuk memerangi seseorang, untuk memerangi lawan, penjajah. Kalau sekarang keris ini untuk melawan siapa, mengalahkan siapa? Ternyata untuk mengalahkan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Karena keris ini diperuntukkan untuk pribadi kita, pengingat laku-laku kita, langkah-langkah kita. Pamornya kita perhatikan, namanya sangar. Kalau kita lihat bentuknya, ini termasuk pamor miring, bukan pelumah. Karena pamor itu ada dua teknik, pelumah dan miring. Ya Kang tuh, pelumah karo miring ya Kang. Ya, ini pamor namanya. Ya, kalau pamor pelumah, contohnya seperti kembang melati, ya. Lalu ya melati rinunce, ya Bapak. Lalu apa? Ngulit semongko. Karena pamor pelumah itu bentuknya numpuk-numpuk seperti triplek itu. Nah, tapi kalau pamor miring bentuknya berjajar. Nah, ini diperuntukkan tidak setiap orang cocok. Maka di dalam buku itu dikatakan pamor milih. Pamor milih berarti tidak sembarang orang. Harus cocok dengan pribadi perilaku kita. Hati-hati memiliki keris, tidak sembarangan berkoleksi. Kalau dilihat ragam hiasnya seperti ini bagaikan kaki-kaki 1000. Maka kalau kita perhatikan, kalau simbol-simbol pusaka itu bisa dari hewan atau tumbuhan, ya, ini namanya apa, Mas Roni?
Tahu nggak pamor seperti ini? Kelabang sayuto. Kelabang sayuto. Ya, kelabang wis betul wis ngegirisi sayuto Kang. Sayuto. Sayuto. Sangsa yang ngegirisi. Ngegirisi. Itu pun sungsang. Perhatikan bentuknya pamornya ini. Sungsang terbalik. Nah, maka keris-keris yang seperti ini pamornya banyak dimiliki oleh seseorang yang mempunyai keinginan luar biasa. Ya, menghadapi sesuatu yang membahagiakan. Yang membahayakan. Karena bilah keris ini dikatakan bisa menjadi piandel. Lihat ya, piandel penyemangat kita. Nah, ini. Nah, memasukkannya juga harus begini. Nah, rangkanya kalau kita perhatikan, ini rangka bentuknya boleh dikatakan ladrang. Tapi kalau istilah Yogyakarta dikatakan beranggah. Bentuknya seperti kapal. Nah, mengapa bentuknya seperti ini? Baik yang beranggah ataupun yang gayaman nanti saya tunjukkan. Mengapa? Bentuknya seperti kapal. Ya. Kalau ini, kalau penjenengan buka buku seperti kapal Nabi Nuh. Betul enggak? Ya. Bentuknya ini seperti kapal Nabi Nuh, Bapak. Ya. Jangan heran. Jangan heran kalau Nabi Nuh itu moyang kita loh. Dari Nusantara loh, dari Jawa loh. Ya toh? Terbukti dari apa? Penelitiannya. Kapal yang terdampar di daerah Turki. Ya. Masih ada Kang tuh. Ya. Itu setelah dilihat dari satelit, bentuknya itu seperti pagar itu gede. Perahu dulu kan dari kayu ya. Kayu. Lalu nek kayu segede itu, njur alase ning ndi? Negara ndi sing duwe alas akeh? Kalau tidak Nusantara. Ya. Setelah diteliti oleh peneliti DNA, carane iki dicuwil stik. DNA-ne iki kayu jati. Berarti kapal Nabi Nuh itu adalah moyang kita yang buat. Lah Nuh itu siapa? Kembali Jawa lagi, Nuh itu Nuhuni. Seseorang yang mituhu terhadap Sang Hyang Pencipta. Mituhu ya, taat ya. Iya, taat. Betul. Kita harus berbangga diri. Maka janganlah lewatkan pusaka-pusaka peninggalan ini jatuh di negara sana, meskipun untuk rebutan. Maka UNESCO mengakui bala keris menjadi warisan dunia. Ya. Ya. Itu betul. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak. Jadi itu. Sing wani gawe dolanan keris itu mung asline mung buta cakil. Iya ta? Diubeng-ubengke, diuncal-uncalke. Tapi kalau melihat tadi pengertian kita tentang apa yang disampaikan Pak Detik, ternyata pusaka itu ada semacam klaster-klaster gitu ya Pak. Betul. Ya. Jadi ora anggere wong nganggo keris. Ya nek cucuk lampah iki saiki nggo keris ya mbah keris kok endi. Kang mongko ora ono isine barang ya. Betul. Gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Dewan Kesenian tadi. Sing wani dolanan keris mung cakil. Karena cakil itu adalah sebagai simbol orang yang metakil, ya kan? Maka ketika dia menyandang keris saja udah terbalik, turun. Karena memakai keris ini ada beberapa aturan. Di mana kita sowan, pisuanan, ya ta? Ya, ya. Bagaimana kita memakai keris itu andoran lurus, tegak lurus, ya ta? Ya. Bagaimana ini dipakai nyote, tahu nyote? Ya. Nyote itu begini, nah, nyamping, ya ta? Kalau seorang prajurit memakai keris itu di sini, nah, di sini begini caranya, ya? Nah, begini nih, karena ketika baris prajuritan itu betul gini, ya, lalu balik begini, bahkan di sini kempit begini. Ketika duduk kita begini. Nah, itulah aturan beberapa cara memakai keris juga ada. Nah, besok saya terangkan itu. Ya, kali ini hanya sekilas saja. Jadi kesempatan malam hari ini sebetulnya pengetahuan kita sudah melayang jauh sampai ke
negeri jauh pun termasuk tadi adalah bahan-bahan dari kerangka Pak Di namanya rongko. Rongko itu juga tidak akan main-main dengan pilihan dari kayu-kayu yang memang sangat mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Ya. Oke. Jadi hari ini teman-teman Kendali Sodo yang kebetulan dapat jatah streaming ngopi bareng gitu. Pak Ketua ini muga-muga sesuk tambah istimewa meneh karena dalam kawesnon itu anu. Dan sudah seperti ini pamong budaya sudah sekarang menjadi pamongnya teman-teman pemerhati pusaka. Tentu auranya juga berbeda. Jadi Pak Wisnu sekarang itu kalau keluar itu sudah berbeda, visinya berbeda, berbicara dengan Dayani ya Kang. Iya, Dayani. Jadi teman-teman nanti juga ada kesempatan untuk bertanya, panjenengan juga jangan malu karena keris itu mempunyai yang namanya tosan aji atau besi-besi yang sangat mempunyai kekuatan luar biasa. Jadi kalau orang-orang berbicara tentang alah wong nganggo keris nek dagelan ngomong mlungker ora kena ngiris. Ngiris jenang kok nggawa keris ya ora pas. Jadi kegunaannya juga nanti panjenengan boleh nanti bertanya. Kira-kira Pak Di, ini kita kalau mau menerangkan tentang nyuwun sewu soal tosanaji. Wah niku kula niku cara sanggup lungguh sesasi wonten pun kula nggih purun. Ning sing ora sanggup kan wong-wong niku, wong-wong ora betah ngeleh. Ora betah ngeleh. Kalian dipun sami niku sehari pun. Kalian kopinipun dipun unjuk. Nggih. Terus wong kok percaya men karo kekuatan. Nah, sebetulnya bukan karena kekuatan dari apa yang kita pikirkan untuk keris iso mabur iso apa, bukan. Tapi arti dan filosofi daripada keris itu sendiri. Nggih Pak Di, saya kira gitu nggih Pak Di. Nggih, jadi Pak Tek tadi sudah memberikan pengertian dasar tentang tosanaji. Ketika panjenengan nanti sudah mulai berpikir goleki besi-besi aji di masyarakat, panjenengan ketemu wah kayak cah rombongane klenik biasanya ngono ya. Ning asline sebetulnya mereka yang tidak tahu berbahasa itu. Jadi ketika bahasanya kita adalah pemerhati budaya, bahasanya Pak Tris Bekso, bahasanya Pak Wisnu Wahyudi, bahasanya Pak Detik itu sangat berbeda karena besi aji itu bukan berarti kita dipercaya ya Pak, dipercaya untuk menjadi musyrik. Ya, kembali bahwa bahasa itulah yang akan membuat kita menjadi nyuwun sewu kendur dengan pergerakan-pergerakan. Nah, organisasi ini tadi saya kembali ke Pak Detik, nyuwun sewu saya potong sebentar Pak Detik. Kembali dari teman-teman dari Kendali Sodo. Jadi Mbak Wen dan sekitarnya, monggo jenengan itu akeh koncone nek arep berbicara soal keris yo karo wong sing seneng keris. Lah nek sampean arep ngupadi keris karo wong adol tape ya ora pethuk. Gitu. Tekan rondo rondo bolong dan lain sebagainya. Nggih. Iya. Mungkin masih ada lagi Pak. Masih ada. Wah, luar biasa. Ini sekali lagi monggo yang disambi. Nggih, kalian bersambi. Nggih. Nah. Ini ngomong-ngomong bebas mawon panjenengan ora usah saya tunjukkan. Sepaneng. Ya, coba perhatikan, keris rangkanya saja dibuat menarik, dikai tretes istilahnya, ya ta? Ini sebagai penghargaan buah bilahnya, karena sebuah ageman itu dilihat dari sandangannya ternyata, ya ta? Kalau seperti ini lalu dipakai saat apa? Itu tadi dipakai pada saat acara penting, pada acara ketika kita jumenengan, kita mantu, ya dah. Ini kerisnya seperti ini. Ya.
Lalu kita perhatikan kerisnya ini. Ternyata luk 5 tidak berpamor. Istilahnya namanya kelengan. Kalau dilihat dari segi garap luar biasa. Ya. Luar biasa. Luk 5 pakai odo-odo. Nah, estimasi. Nah, Ki Farid ini kami perkenalkan adalah tokoh ahli warangan. Tahu warangan? Jadi kalau panjenengan punya keris-keris yang aus, tuwek, ya toh, krepesen, bahkan teyengen, itu bisa dikembalikan wujudnya bersih dengan diproses warangan. Nah, Ki Farid ini, ya. Nah, menurut Ki Farid, kalau dilihat ini rancang bangunnya seperti ini dan ditandai beberapa ricikan yang ada, ini adalah Pendowo Cinarito. Sanes Aris Cinarito lho. Wah. Lalu Pendowo Cinarito untuk siapa? Siapa yang pakai Cinarito? Wasis Wicara iku sapa? Ah, tentunya Dalang Pranoto Coro. Ya toh? Lalu apalagi Kang tuh kira-kira? Dagelan mboten nganggo, Pak Di. Dagelan yo penting ya, karena penuh ide, penuh gagasan gitu ya. Nah, 5. Nah, luk 5 itu bagi orang Jawa pernah dengar kan, sedulur papat 5 pancar ya? Ya. Berarti siapa? Ya diri kita sendiri. Ya toh? 5 itu siapa? Nah, nanti dijelaskan di lain kesempatan ya toh. Yang jelas sebagai pengingat bahwa luk 5 bisa dikatakan 5 waktu. Tansah eling marang Gusti 5 waktu. 5 Pancasila boleh. Ya. Karena keris ini adalah sebagai tuntunan itu tadi. Nah, nanti akan saya ceritakan lebih detail. Ya. Kalau dilihat dari ragam hiasnya, ini namanya selut. Nah, bentuknya lebih besar. Ya, ada hiasan-hiasan. Ini selut, ini bagian ini. Lalu yang bagian atasnya ini, yang menyatu dengan bilah ini, namanya apa ini? Mendak. Mendak itu medun. Mendek. Jadi sanes mendak pindho mendak pisan. Nah, mendak pindho tidak. Tapi mengingatkan bahwa kita itu harus andap asor. Mboten Kang tuh ceritanipun. Nah, ini. Jadi keris itu penuh filosofi. Ya, kalau dilihat dari dedernya ini tadi, ini dari mana? Atau cakrik mana gitu ya? Gaya mana? Kalau dilihat ini tadi, bentuknya ini. Ya, ini adalah godongan, ini adalah angkup. Ya, kalau bentuk godongannya seperti ini, nah, ini dari mana? Ternyata ini dari Surakarta Hadiningrat. Karena keris di Jawa, Jawa Tengah khususnya, terbagi 2. Jawa Tengah, Jogja dan Solo. Meskipun ada yang lain, Kedu misalkan, ada sendiri. Banyumasan ada sendiri. Seperti koleksi-koleksi keris yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang yang sekarang tersimpan di Gedung Pusaka Kabupaten Semarang, peninggalan Pandanaran, yang setiap tahun kita jamas bersama-sama, itu luar biasa. Mungkin panjenengan paham ya, ada tombak, ada keris, namanya apa, itu di setiap jamasan selalu dijelaskan. Itu. Nah, ini salah satu contohnya. Selalu luknya ganjil. Karena ganjil itu sebagai apa? Agar menggenapi apa? Perilaku kita ini. Jadi perilaku kita itu ganjil, selalu berkurang. Setelah kita melihat melolos keris, ada keris yang ada lafalnya. Lafalnya itu alhamdulillah. Saya ada tuh, tapi tidak tak bawa. Ketika melolos ada tulisan alhamdulillah, berarti kita lah bersyukur setiap hari bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Itu sungguh. Kita lihat lagi. Umpami ngaten Pak D. Masih beberapa beberapa keris ya. Macam keris. Agar kita tidak terlalu sepaneng dengan Pak Detik ya. Padahal ini kalau
nyuwun sewu, pelajaran niku nek ditumpuk-tumpuk dadi siji mandrek ngoten, aku yakin sing wong sakmene akeh kira-kira lek mudeng sing diterangke 9 sing mudeng 3. Niki selan-selan Pak D. Selan-selan guyon nggih. Sambil kita ngopi bareng. Mungkin panjenengan dari yang awal tadi panjenengan mau bertanya boleh. Sebelum nanti ada seri-seri yang lain ya Pak Direk. Boleh. Monggo. Monggo Pak. Saged. Monggo Mas Ruli. Rati macam awan. Nggih. Nama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mic-nya, telah meninggal mic dengan tenang. Mic takrib. Nggih. Asmanipun Mas? Ya. Nggih. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak Wisnu, Bapak Tik. Perkenalkan diri, nama saya Ruli dari Doplang. Kula kinten panjenengan saka Bali. Ya, menarik sekali Bapak. Diskusi pada malam ini apalagi di kaum muda, saya luar biasa sekali. Karena generasi penerus kita yang nanti akan mewarisi seperti ini. Jadi saya berharap kedepannya generasi muda itu punya semangat. Dari masing-masing kecamatan kita bergerak sedikit demi sedikit. Yang menarik dari bincangan tadi itu sangat menurut saya bahwasanya Kabupaten Semarang mempunyai pusaka dan itu kan menjadi identitas kita untuk menjadi kebanggaan. Beberapa waktu lalu saya mengobrol dengan teman di Surakarta, ternyata dari pusaka Kabupaten Semarang itu ada beberapa pusaka yang menjadi pusaka yang sangat luar biasa. Seperti tombak, kemudian ada satu keris yang tercatat di Keraton Surakarta, kalau tidak salah dengan gelar Kanjeng Kiai Baya, yaitu termasuk pusaka Luk 7. Yaitu ya Carobuk nggih. Itu menjadi masukan bagi kita. Kadang kita hanya tahu dapur saja, dan ternyata dari itu kita bisa melihat sebuah pusaka diberikan nama. Itu berarti ada gelar. Gelar berarti sebuah tosanasi yang ditinggikan atau mempunyai nilai luhur. Ya. Itu bahwasanya kita patut berbangga. Jadi jangan kaum muda ya, generasi muda itu jangan anti keris atau anti desa atau anti tradisional. Padahal itu menjadi suatu kebanggaan kita. Di negara lain seperti di Belanda itu kita melihat museum-museum di Belanda itu peninggalan yang dari Majapahit, dari kerajaan-kerajaan dan Yogyakarta itu banyak sekali. Bahkan menurut cerita selama penjajahan di Yogyakarta hampir berapa minggu itu beberapa pusaka, ada naskah kuno Pak Tri, kemudian ada beberapa pusaka dan mungkin kitab-kitab yang dibawa ke Belanda. Bahwasanya kita harus bagaimana bisa menarik itu, karena itu menjadi kitab bagi kita. Bahwasanya kita dulu punya keunggulan nenek moyang kita, sehingga saya berharap di generasi muda ini mari kita bangun bareng-bareng, cintailah apa yang menjadi kepribadian kita. Ya, gitu. Seperti itu. Mungkin bisa tambahan. Ya betul. Jadi Igede Ruli itu pesannya memotivasi penjenengan. Juga sambil saya membaca dari pemirsa yang komen di streaming malam hari ini ngopi bareng. Nyuwun sewu, saya memang harus sudah pakai sambungan karena mata saya sudah pakai kacamata. Iya, jangan takut dengan mata udun. Maka ada lagu iku paman doplang pakai kacamata. Itu paman doplang. Nggih, ini Pak Detek. Ada yang teman dari pemirsa, Usman Ali sangat bermanfaat acara ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Usman. Matur suwun. Salam budaya. Seharusnya acara seperti ini harus dikenalkan anak-anak sejak dini biar anak-anak penerus bangsa dapat melestarikan budaya bangsa. Baik, lanjutkan. Terima kasih Pak Usman. Tentu apresiasi yang sangat luar biasa Pak Usman.
hari ini merupakan awal daripada pergerakan teman-teman pegiat budaya yang ada di Kabupaten Semarang. Ada juga ada dari ini Sanggar Pangreksa Budaya. Wah, ini Pak Hakim ya yang di ya. Nggih. Pak Narso, nyuwun sewu Pak Narso, sugeng dalu nggih. Sugeng dalu Bapak. Kula saking Bengkulu nderek nyimak lan nderek mangayubyake perkadang Panji Pandanan luar biasa. Ya. Jadi Pak Narso ini adalah salah satu dulu tokoh budayawan juga praktisi hukum yang memang sangat dekat dengan budaya. Beliau ini hakim sekarang di Bengkulu. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan nasional di Bengkulu, Pak Narso, Pak Detik. Itu bagian dari beberapa komentar. Terutama ini adalah minta tanggapan dari Pak Ketua Panji Pandanaran ini. Saya sigek nyuwun sewu Pak Dik. Sebentar. Pak Ketua nyuwun sewu, ini ada beberapa pertanyaan yang dari pemirsa di rumah bahwa pengenalan Tosan Aji ini selayaknya harus di usia dini, Jadi monggo bagaimana kesan pesan panjenengan Pak Ketua? Kang Du. Iya, pecah. Wong pancen nggih kawontenan badhe mejahi. Mek. Nggih. Matur nuwun Kang Du. Wedalipun nuwun sewu Bapak Tik. Nggih. Pak Tri. Matur nuwun wedalipun perlu saya sampaikan bahwasanya kepada pemirsa di rumah ataupun teman-teman dari Pandemen Tosan Aji Kecamatan Bawen, bahwasanya Tosan Aji Kabupaten Semarang ini, Panji Pandanaran, kita berdiri belum genap di usia 1 tahun. Tapi dari upaya dan usaha kita, saya selaku Ketua Umum memang awalnya memang cinta dulu. Jadi setelah itu baru inginnya nguri-nguri budaya kan begitu. Begitu Panji Pandanaran ini diterima baik oleh Kabupaten Semarang dan bisa diberi legalitas kaitannya dengan paguyubannya, saya semakin berkeinginan melestarikan budaya terkait dengan Tosan Aji. Tosan Aji itu apa sebetulnya? Tosan itu boleh dibilang besi, Aji itu berharga, jadi besi yang berharga. Nah setelah itu, setelah berdiri ini secara waktu itu berdiri di satu surau nih Batik ya. Kita deklarasi Panji Pandanaran yang ada di Rawapening di Bukit Cinta, dan di situ kita mulai bergerak. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur pada malam hari ini di Kecamatan Bawen sudah terbentuk, dan kita harapannya sebetulnya sudah sangat sekali banyak sekali permintaan dari kecamatan, baik itu dari Getasan, mungkin Tengaran, Ungaran Barat sendiri, Ungaran Timur. Harapannya ke depan Pringapus kita secara bertahap akan meresmikan ataupun melegalkan yang ada di kecamatan supaya ada wadah kita memfasilitasi, memwadahi yang ada di kecamatan 19 kecamatan di Kabupaten Semarang. Dan saya pada malam hari ini sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Semarang yang mana sangat memperhatikan pegiat seni. Ya, itulah tepuk tangan saya lagi untuk Kabupaten Semarang. Pemerintah memfasilitasi pegiat seni termasuk pada malam hari ini. Bobo, jados kita bisa berkumpul ini juga salah satunya dari wujud daripada Bapak Bupati yang baru. Nah, kebetulan Pak Ngesti Nugraha ini juga pegiat pecinta budaya. Makanya seluruh kegiatan seni di Kabupaten Semarang ini beliau memberikan semacam aspirasi untuk berkegiatan. Nah, kita matur nuwun sekali bahwasanya pada malam hari ini, dan mungkin di kedepannya kelanjutannya saya ingin bahwasanya acara pada malam hari ini edukasi mengenai Tosan Aji bisa berkesinambungan Bobo. Karena ini jujur saja kalau virtual hanya 30 menit, waktunya kita kalau menjelaskan tadi lo 1, lo 3, lo 5, lo 7, 9, 11 sih
wis jelas ora mudeng ra nyambung kabeh. Lah makanya ini tadi secara umum sampun disampaikan Bobotek yang kaitannya sebetulnya saya ingin melestarikan kaitannya dengan Besi Aji ini karena saya melihat pecintanya sekarang menjadi luar biasa. Saya melihat di sosial media itu ribuan orang, bahkan sampai pemaharan sampai apapun di situ ada. Apa namanya? Aksesorisnya ini juga luar biasa, supaya meningkatkan di perekonomian kabupaten juga UMKM itu kalau kita mau membuat, mungkin di sini tadi ada Pak Pur juga yang dari Meranggi, nah itu supaya juga dikembangkan, karena di Kabupaten Semarang ini juga hanya ada beberapa orang saja, kalau itu nanti putus eman-eman, karena membuat warongko dan landean dan lain sebagainya itu butuh keahlian tersendiri Bobo. Jadi nanti mungkin bisa juga kalau dulu pernah ya dilatih itu nggih Bobo nggih. Pelatihan ini harapannya ke depan mungkin dari kecamatan-kecamatan ada perwakilan yang menjadi mungkin kalau di sini ada Farid, Marangi, Meranggi seperti Pak Pur lah ini bisa ditularkan Pak Pur mungkin nanti ke yang mau tidak membutuhkan banyak alat sebetulnya hanya kemauan tapi di situ bisa menghasilkan pendapatan untuk panjenengan apalagi pangapunten pandemi Covid ini sangat berdampak bagi masyarakat seluruhnya. Harapan saya dengan tidak hanya mencintai tapi juga bisa menjadikan sumber pendapatan. Nggak apa-apa nanti kalau memang dari paguyuban ini ada yang non sewu biasa apa memaharkan ataupun istilahnya jual beli gitu. Kalau kita bilang jual beli itu kasarannya kok enak pusoko jual beli. Tapi memang enggak apa-apa, memang sudah ke depan kita juga pengen menyelenggarakan pameran event nasional karena kemarin di Semarang dan besok mungkin di Semarang nggih. Nah, itu di situ nanti teman-teman juga bisa melihat bahwasanya pusaka dari Sabang sampai Merauke itu semuanya ada. Nah, filosofi mengenai tadi yang sudah disampaikan Mbah Tik itu sebetulnya kalau disampaikan lebar sekali kaitan pusaka ini. Karena dulu itu si empu itu luar biasa. Kalau saya boleh bilang seorang dokter. Dan pusaka itu adalah perwujudan dari doa dan keinginan. Nah, di situ empu ini nanti sambati aku pengen iki dia dengan tirakat dan lain sebagainya sehingga tercipta barang yang sungguh indah dan luar biasa, muncul pamor berbentuk apapun tadi yang disampaikan itu belum seberapa karena pamor itu ada beberapa ribuan, saya kalau bilang ribuan karena ada Rojo Gundolo, ada Tetek Bengek itu, saya sendiri juga belum paham sepenuhnya, tapi di situ akan mengandung banyak arti dan di situ mengandung banyak keinginan kita untuk bagaimana beraktualisasi lewat pusaka, lewat Tosanaji. Saya kira sedikit itu. Terima kasih Pak Ketua. Nah ini memang di Kabupaten Semarang butuh satu bergerak bersama. Makanya dari beberapa simbol yang ada di Kabupaten Semarang, contoh tadi yang telah dikukuhkan di Mbawen itu juga merupakan satu pergerakan yang memang benar-benar harus kita kawal. Syukur-syukur nanti tidak akan lama sampai 19 kecamatan bisa. Saya yakin kita terus bekerja sama, enggak perlu ojo mung pandanaran sopo sing ngerti titik-titik dari Tosanaji, saya kira perlu diregistrasi perlu syukur-syukur nanti kalau sudah menjadi bahan jual beli jual beli kemaharan itu ada semacam sejarah buku catatannya, termasuk nama dan lain sebagainya. Kemudian Pak Usman, terima kasih. Apakah nanti di Kabupaten Semarang juga akan ada acara sejenis ini, tapi di tempat cagar budaya? Nah, ini pertanyaan yang cerdas Pak Usman. Terima kasih Pak Usman. Saya kira bagian dari kebijakan ini, orang budaya satu misal. Mungkin Pak Bekso titip sidik lah. titip sidik. Laras, mangga. Matur nuwun, terima kasih. Salam budaya. Menarik sekali tadi pertanyaan di YouTube ya. Saya juga ikut nyimak dari Pak Usman.
Ya, saya kira ini satu gagasan yang sangat menarik dan jangan lupa bahwa setidaknya ini saya yang merasakan ya, beberapa tahun ini gerakan tentang pelestarian cagar budaya ini kan cukup marak dengan banyaknya komunitas, dengan mulai munculnya kesadaran dari masyarakat lokal yang mereka merasa bahwa oh ternyata di desa saya, di tempat saya ini ada cagar budaya, meskipun mungkin kadang pemahamannya berbeda dengan kami yang di dinas ataupun mungkin ya bagi peneliti, sebagai arkeolog mungkin pandangannya agak beda ya, tetapi ini satu kesadaran yang sangat menarik lagi, sangat menarik dan saya kira ini kesadaran yang harus terus didukung gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang cagar budaya, itu kan sangat penting sekali tentang nilai pelestarian dan pemanfaatan khususnya di sini. Apalagi apabila pemanfaatan cagar budaya ini dikombinasikan, disinergikan dengan misalkan kegiatan tosan aji atau hal apapun terkait dengan kebudayaan. Tentu saja ini bisa kita gagas ya, mungkin melalui forum ngopi seperti ngopi di misalkan di pelatar benteng siap. Ini hari-hari ke depan mungkin saya akan banyak urusi benteng ya, atau mungkin di beberapa apa ya pelataran di situs misalkan di Ngempon ya memang harus ada izin ke BPJB dulu. Nah ini mungkin misalkan nih ada satu tempat di Karangjati yang sekarang sedang dikembangkan teman-teman Karangjati Nyawiji itu Lembah Gana, di sana ada Ganesha yang cukup tua. Itu abad 7 mungkin, perkiraan 7 abad 8. Nah sana memang sedang disiapkan oleh masyarakat lokal, komunitas. Pemerintah hanya memfasilitasi saja, ini sebagai tempat ajang untuk bisa diskusi, bisa ngopi dan membicarakan segala hal yang kaitannya dengan kebudayaan. Jadi saya kira bisa ya, tinggal bagaimana ini idenya kita eksekusi kapan bisa kita tentukan. Kami siap untuk membantu dan fasilitasi. Oke, terima kasih Pak Bekso. Memang apa ya, kalau hemat saya ketika kita mau berbicara tentang satu kegiatan tentu bukan hanya sendiri kalau bisa. Jadi sinergi, mungkin teman-teman Dewan Kesenian, Pandanaran, LKK, kemudian ada yang lain, penggemar-penggemar seni budaya, ini saya kira mendingan bisa bersinergi. Jadi tidak membuat kegiatan-kegiatan yang hanya skala kecil nyun sewu Pak Ketua. Karena ke depan bahwa keris yang menjadi kekayaan dunia ini menjadi lebih indah jika yang saya katakan di depan tadi, rohnya daripada tosan aji itu akan muncul ketika sudah mendapatkan pengertian-pengertian dari ahlinya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo Pak Sinten nih, Pak Nur Syafi'i. Nur itu cahaya, Syafi'i adalah orang-orang yang Sofi. Bahasa dagelan untuk Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu rahayu saking Rahayu. Nyuwun pangapunten wedal ingkang pun panjenengan dumateng kula matur nuwun sanget. Satu hal yang menjadi suatu pertanyaan untuk saya itu memiliki sebilah keris, tetapi kondisinya sudah agak tidak terawat, agak bagaimana ya, kondisinya hanya sampai berkarat. Dan saya juga belum tahu tangguhnya atau apa pengertiannya, saya juga belum tahu. Untuk itu mungkin nanti dari Bopo Harit atau Bopo Tekno untuk bisa menjelaskan tips secara sederhana untuk perawatan sedini mungkin. Ya. Karena saya percaya bagi kami ini untuk merawat masih banyak pengertian yang belum jelas. Tetapi kalau kita sudah tahu perawatan dini, ya pelestarian ini akan berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh, oke. Monggo. Dari boleh, monggo. Nggih. Monggo. Selamat malam, salam budaya untuk rekan-rekan semuanya. Saya Anggoro dari Gedang Anak Kabupaten Semarang. Mohon izin kepada
Bopo Sutikno untuk diterangkan lebih detail lagi berkaitan dengan bahwa keris itu bukan alat untuk membunuh orang lain, tapi untuk membunuh ego kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ke depan berkaitan dengan kebudayaan khususnya Tosanaji, kaitannya dengan untuk mempertebal kecintaan kita kepada tanah air kita, yang karena saat-saat ini banyaknya gempuran dari budaya-budaya asing yang lebih dicintai oleh kaum muda pada saat ini. Bagaimana tips kita ke depan untuk lebih mengajak generasi muda untuk lebih mencintai budaya kita sendiri. Mungkin itu aja, terima kasih waktunya. Mas Anggoro, ini aku melihat tadi tak kira penjenengan itu apa penyemangat atau dari mana gitu. Ternyata juga penggemar Tosanaji, Mas Anggoro dari Gedang Anak nggih. Ya. Ini Pak Rik, ini sangat apa namanya? Sangat menjadi panas ini perbincangan kita. Semangat gitu. Jadi tidak akan meninggalkan rasa hormat saya karena sesepuh yang satu ini nyuwun sewu. Kalau terpaksa memang harus dijak sampai malam atau sampai pagi. Nyuwun sewu ya, enggak apa-apa. Nah, monggo Pak Ditik sedikit menerangkan apa yang jadi bahan pertanyaan dari rekan-rekan. Mohon izin. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa tadi yang ditanyakan oleh saudara kita Nur Safi'i. Dia membawa sebilah keris. Ini warisan ya? Warisan atau temuan? Oh, temuan. Nah, diketemukannya di Kabupaten Semarang atau di daerah lain? Di dalam rumah, di belakang rumah. Oh ya. Oh, lokasi dalam panjenengan di daerah Samban, Bawen. Bawen, ya. Begini, Bawen dan sekitarnya itu adalah lereng Gunung Ungaran. Di situ banyak artefak-artefak diketemukan juga, karena nyambung tadi dari zaman Sima. Karena diketemukan artefak-artefak yang ada hubungannya abad ke-7, 8, ya. Nah, di situ banyak diketemukan tidak hanya keris-keris Mataram saja generasi berikutnya, tapi juga keris-keris lama, keris-keris zaman Singosari itu banyak. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau dilihat dari rancang bangunnya, ini keris lurus bentuknya, pendek, ya. Gandek polos, ya. Depan ini namanya gandek. Ada pijetan di depan. Dikatakan pijetan kalau kita memegang dan ingin mendeteksi aura, memang harus begitu. Contoh, maaf, pijatan. Jadi ujung jari ini ditempelkan, jangan terlalu erat, renggangke, dirasake. Begini, dirasakan. Dari bilah ini energinya akan mengalir ke tangan kita, nanti akan kita rasakan. Ono sing rasane kaya nyetrum, jereng. Ada tuh. Ada, dibuktikan. Kalian punya keris dirasake dengan penuh hikmat, dirasake. Ora sami kira apa-apa dirasake wae. Nanti akan ada aura yang jenengan rasakan. Itu pengalaman. Dan nanti pengalaman itu bisa kita bagi bersama-sama dan kita diskusikan lebih dalam lagi. Ini jangan dikatakan kelane. Nyuwun sewu. Kalau dilihat dari risiannya, ini di sini ada tikel alis. Satu. Ada yang tikel alis double. Tikel alis itu bagian lengkung yang dari depan, ya kelihatan ya. Ini gandik. Gandik apa tuh? Nah, gandik itu kalau jenengan tahu bahasa Jawa, gandik itu gilesan untuk membuat jamu, pipisan, ora pipis lo ya, pipisan ya. Memang bentuknya
Ya pipisan kuwi kaya bentuk pipis memang Kang Du. Iya toh? Bentuknya bulat, panjang, gadik gitu. Ya toh? Untuk membuat jamu. Maka dikatakan di sini gadik. Lalu hanya pijetan depan dan tikel alis. Lalu namanya ini keris apa? Ya. Kalau dari gandik ini tadi bagian gonjo itu lurus ke atas, itu bisa dikatakan brojol. Karena ada tikel alisnya satu, ini bisa dikatakan tilam upih. Nah, ada tilam upih, tilam sari. Ada yang dikatakan tilam sari itu tikel alisnya dua. Ada lagi yang bagian belakang gereneng ini di atas gonjo itu ada ritian, ya, seperti jalu gitu, kecil gitu, ya, kayak ripandan. Nah, ripandan itu kecil itu. Nah, itu bisa dikatakan itu tadi, ya, namanya berbeda, tilam sari. Lalu bagaimana merawat gitu ya? Karena ini krepes, tidak kelihatan pamornya. Nah, serahkan saja nanti saudara kita akan menjelaskan bagaimana ini keluar pamornya. Monggo. Iya. Ini saya ingin menjelaskan. Tas. Ya, masuk. Saya ingin menjelaskan cara merawat keris yang belum pernah diwarangi. Ini sebenarnya harusnya diwarangi biar lebih jelas kelihatan nampak pamornya. Cara-cara merawat keris pertama itu kalau saya loh ya. Ya. Kalau mewarangi itu cara merawatnya itu pertama dicuci dulu pakai sabun, pakai abu gosok agar supaya minyaknya bisa hilang. Terus habis itu kita bersihkan, lalu kita rendam di air kelapa. Air kelapa ternyata. Paling enggak 1 hari. Setelah 1 hari kita ambil, terus kita gosok pakai air jeruk nipis agar supaya putih seperti warna perak. Setelah putih kita bersihkan pakai kain bersih, lalu kita pepek, kita panasi, kita jemur kita jemur selama 15 menit. Setelah sudah kita ambil, baru kita jamasi atau kita warangi biar nampak pamor, besi dan baja. Setelah itu baru kita minyaki, paling enggak 1 bulan sekali kita minyaki biar enggak nayang. Gitu Bapak. Iya. Cukup jelas Ki Farid untuk keterangannya. Ternyata untuk merawat sebilah keris itu memang harus diserahkan ahlinya. Ini tilam, ya, tilam upih, karena ini krepes-krepes, ya kan? Tapi ini tilam upih. Iya, hampir seperti jalak. Kalau jalak itu lebih panjang dan tengahnya itu ada odo-odo namanya, ya. Nah, kalau dari masa tangguh, kalau dilihat dari gojonya, kalau gojo yang lurus itu pasti, kalau ini melengkung berarti Mataram sepuh. Ini pelengkung. Kalau lurus Majapahit. Ya, dari besinya juga agak ngerekes karena sudah terlalu tua. Tadi Ki Farid mengatakan ini Mataram sepuh. Ya, Mataram kuno. Anggot golek dhewe Mataram kuno iki kagungane sapa? Direnungke kok iso kecekel aku iki sejarah iki piye? Panjenengan bisa merasakan karena pasti ini dari leluhur panjenengan. Itu pasti. Nah, begini masukannya. Ngaten. Lalu ada yang disampaikan tadi masalah tangguh. Tangguh itu asal usul. Ya, lebih gampangnya penemuan itu dari mana? Apakah di sekitar Kabupaten Semarang itu banyak pusaka-pusaka? Betul. Jangan heran, ya. Kalau di daerah Senjoyo, tahu Senjoyo ya? Salatiga itu juga ada artefak. Senjoyo itu ternyata Sanjaya. Siapa Sanjaya itu? Nah, nanti Pak Bekso bisa menerangkan. Sanjaya itu tidak jauh adalah putra dari siapa? Putra
putra dari Prabhusana. Prabhusana itu keturunan siapa? Nah, kita telusuri lagi. Ternyata keturunan dari Sima, ya. Begitu Ibu Bobo. Nah, nanti diteliti lagi. Ya, nah itu buka nanti sejarahnya. Karena di situ saya menemukan kujang. Dan kujangnya itu ternyata kujang naga yang dimiliki raja. Nah, tidak saya bawa, ya. Seperti contoh ini. Nah, kalau kita lihat besinya, ini besi-besi lama loh. Ini besi tangguh Singosari. Bentuk ewe koyo betul, ya. Ini kalau dalam perkerisan namanya wedung, ya. Wedung ini senjata. Setelah keris, kalau raja-raja itu mempunyai keris itu hanya sebagai piadel. Tapi kalau untuk perang, ya ini adalahnya. Ini alat ini kalau Mas Ruli itu memperagakan bagaimana ini memegangnya, bagaimana ini menikamnya, tidak hanya menikam tapi juga untuk babat. Ya, ada jurus-jurus tertentu, ini luar biasa. Nah, dipelajari nanti. Kalau ngomong aura kedalamannya ya kita kaji bersama-sama. Dari besinya ketoke merekes kasar, tapi kalau kita pegang halus. Nah, inilah dari warna-warnanya saja ada istilahnya ijo letong. Perhatikan, hurap ini istilah-istilah ini ciri khas besi-besi tua. Ya, ada yang besi agak kebiru-biruan, agak kemerah-merahan. Kalau ini hijau letong, berarti ini pusaka tua. Ya, luar biasa. Matur suwun sangat ini pemiliknya di sini. Sampun jelas Pak Nur. Oh, alhamdulillah. Tak kira kaya cah kelas 3 jadi jelas blas. Ternyata memang benar Pak Nur ini kalau jadi pengurus di Kendali Soto ya pas, karena memang yang dipertanyakan adalah bentuk, kemudian nilainya, dari sejarahnya, jenis besinya yang ditanyakan. Nenek yang ditanyakan sampai iki regane piro Pak Tik, ini Pak Tik yang klenger. Nggih, mungkin masih ada yang lain. Oh, Pak Anggoro, nggih, monggo Pak Anggoro. Belum dijawab. Nggih. Pak Anggoro tadi belum dijawab Pak Ditik. Monggo. Iya, betul. Begini, Ki Anggoro. Memang sudah menjadi pengakuan internasional bahwa pusaka keris menjadi pusaka dunia. Nah, dengan adanya ini bagaimana kita selaku pewaris sendiri kita godeli, nyekeli agar pusaka ini tidak dihai oleh orang lain, agar generasi muda nanti juga memahami. Maka betul tadi saran beberapa tadi, bagaimana kalau diadakan untuk generasi pemula, khususnya anak-anak sekolah, atau ya, keris dari zaman ke zaman, lalu fungsinya. Tapi tadi yang digarisbawahi oleh Ki Anggoro adalah pertanyaannya adalah agar kita mewarisi pusaka ini tidak terpengaruh oleh budaya lain, ya. Nah, monggo yang akan melengkapi. Mungkin Bapak Wisnu. Ketua mau nambahi. Ya. Leres Bobotik. Jadi satu hal yang tadi mungkin ditanyakan oleh Ki Anggoro itu memang betul sekali. Saya selaku pegiat pecinta itu memang luar biasa. Tadi kalau yang tanyakan, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa di rumah ataupun pengurus yang ada di Bawen yang malam hari ini terbentuk, kita sekarang ini masih eranya radikal ya. Jadi kalau saya bilang kinduwer, jadi memang sungguh sangat memprihatinkan kahanan kaitan dengan keris. Kalau tadi Mas Ruli juga bilang, kenapa peninggalan bangsa Indonesia itu ada di luar negeri, bahkan dilelang dengan nilai miliaran rupiah gitu. Nah, ini sangat menyayangkan. Ya. Nah, malam hari ini pemirsa di rumah supaya tahu bahwasanya
Indonesia itu mempunyai khas kaitan dengan Wesi Aji dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya Jawa, tapi dari Aceh dengan rencong sampai mungkin di ujung timur. Nah ini batik juga punya kaitan dengan pusaka. Kalau di Papua itu dia tidak ada besi, tapi pakainya apa? Batik? Tulang. Jadi tulang burung ataupun tulang apa itu bisa menjadi pusaka juga ternyata. Piandel mereka pada waktu itu. Ya, harapan saya seperti tadi yang disampaikan oleh Ki Anggoro, saya ingin hanya menyampaikan dengan cara seperti inilah kita bisa memberikan penerangan kepada generasi, memberikan istilahnya edukasi kepada generasi penerus. Karena sekarang ini opo-opo nek mau disampaikan di musrike, disirike, bahkan mungkin dikafir-kafirkan dengan orang yang memegang seperti ini. Iki ora ono kaitane blas. Nggih, saestu ndak ada kaitannya blas. Mungkin boleh saya sampaikan, Kanjeng Nabi sendiri juga mempunyai senjata pedang yang sekarang ada di Turki sana juga. Dan luar biasa pedangnya. Nah itu juga dia menghormati. Lah kita yang lebih tua budayanya daripada benda-benda yang sekarang ada di luar negeri, mungkin yang luar negeri punya, kita lebih mempunyai nilai seni yang luar biasa. Kenapa kita selaku masyarakat, selaku bangsa Indonesia tidak mencintai budaya bangsa Indonesia? Lah ini mungkin dari sedikit jenengan yang terbentuk di Mbawen, nanti merangkak kemana ke kecamatan yang lain supaya bisa menggedhok tularke. Lah nek neng omah jenengan dhewe iki ya wedi masang kaitane pusaka ya blai. Nek wong pertamu e duneke wah klenik iki dukun iki. Ya jenengan harus bisa berani dan menyampaikan. Karena di situ adalah jenengan juga nun sewu mengamalkan dari apa yang menjadi dasar negara bangsa kita, Pancasila. Dari nguri-nguri budaya, nguri kaitannya Tosan Aji itu jenengan juga sudah, karena sekarang apapun pasti dikaitkan karo klenik. Nek wis tekan kono musyrik. Nah ini supaya bisa diadaptasikan di masyarakat yang lain. Bahkan kalau saya bilang di Ungaran Barat ini banyak sekali wong sing nyekel pusaka. Di Kabupaten Semarang lah, tapi dia takut menampilkan. Kenapa? Lah nek dikafir-kafir. Lah ini harapan saya jenengan selaku pengurus, mungkin Ki Anggoro sendiri di Gedang Anak ini saya luar biasa. Beliau juga penegak hukum tapi pecinta Tosan Aji juga. Kemana-mana sing ora digowohi, mundune rak digowo den percaya karo sifat kandele wi mau. Ngoten nggih Ki Anggoro nggih. Sing makdor ki malah rak mandi, sing mandi malah kok ngene jare. Ya saya kira itu tambahan sedikit Ki Anggoro, Bapak. Nggih. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi apa hubungannya dengan apa ya, regenerasi tentang pengetahuan Tosan Aji? Orang memang di sebelah itu mengatakan harus dolanan Wesi Aji itu wong musyrik. Ketika media sosial, televisi menampilkan film-film yang menghubungkan antara Tosan Aji dengan penampilan seni, terutama adalah semacam ya nyuwun sewu sinetron sing ana dukun biasanya cok dolanan keris lah. Ini yang menyesatkan, justru yang menyesatkan. Iki opo Mbah? Medale pinten Mbah? Jadi ya ini justru orang yang apa ya, menyesatkan. Jadi bukan memberikan edukasi. Jadi kalau Ki Anggoro tadi bilang generasi ke generasi ini harus ada semacam apa pola pengetahuan yang secara kontinu di dalam mempelajari tentang Tosan Aji. Saya yakin kebudayaan di Kabupaten Semarang ini luar biasa. Kang Du. Kalau berbicara klinik kalau saya sepakat ini di pengurus dan mungkin yang lainnya harus sepakat juga. Ya. Bukan kita itu percaya bahwasanya di situ, tapi kita juga harus yakin bahwasanya di dalam bilah ini terdiri dari beberapa unsur baja besi. Mungkin karena kalau pamor sih pasti mungkin kaitannya nanti dengan beberapa hal. Tapi yang dikaitkan bahwasanya energi. Ojo ngomong kuwi klenik, nek mau ngomong iki nomor petune piro. Ora bener meneh. Tapi betul. Satu hal, ada beberapa mungkin kita juga belum bisa menyaksikan secara live ya. Di sini saya juga tidak akan nanti menampilkan seperti itu, enggak. Jadi dideke dan lain sebagainya, enggak. Kalau berbicara berdiri keseimbangan, saya pun juga mungkin teman-teman banyak yang bisa.
Tapi kalau kaitannya di sini mungkin ada energi, itu harus diyakini dan anggap itu sebagai bonus. Ojo terus dipercayai bahwasanya energi yang ada di dalam itu bisa kita manfaatkan sampai sedemikian rupa, enggak. Karena ada orang Jawa bilang, mungkin Bobotik juga bilang, kita mempunyai sifat kandel ini yang disampaikan Yang Goro juga itu bahwasanya awake dhewe iki rung apa-apa mungkin iki wis ngerti sih. Kalau orang yang mempunyai keyakinan, kalau zaman dulu itu nek jenengan mirsani sinetron film Pangeran Diponegoro ndudut keris pesawat ora ngerti Jenderal Sudirman dan sebagainya. Nah, terus di situ apakah itu ada? Apakah enggak? Tapi kita berkeyakinan dalam suatu iki ora njurono setan iki ora lho. Tapi energinya luar biasa karena unsur meteor itu juga luar biasa, ternyata di dalam juga ada bahan-bahan yang ada dari alam ini. Jadi semuanya di situ terlebih-lebih yang non sewu sepuh yang dulu kalau yang Kamardikan bukan berarti tidak ada, juga mungkin juga bisa karena dengan cara membuatnya sendiri ini sudah melalui ritual yang luar biasa. Nah kalau mungkin Bobotik sendiri ini pesan sekarang ini ya yang baru, yang tadi mungkin di awal disampaikan bahwasanya saya juga mencintai karya beliau luar biasa. Jadi di situ juga mungkin kalau boleh saya sebutkan mungkin tidak ada dapur seperti itu. Nanti saya tunjukkan di sini. Dan sudah pernah saya ikutkan pameran, tapi saya meyakini bahwasanya gawe kuwi saben dina potok, ditutuke yo saben. Nah, di situ mungkin nilai-nilai daripada ritual yang mungkin terbawa sampai barang ini hingga menjadi barang yang sangat indah. Itu Kang tuh. Betul. Jadi untuk menepis pengertian-pengertian yang keliru ya. Jadi kalau mungkin bose jamu itu kelirumologi. Jadi ada hal yang memang sisi positifnya di dalam Tosanaji itu, ketika orang berbicara ini adalah kekuatan supranatural seperti itu. Tapi ini karena ada hubungannya dengan semacam jenis-jenis besi dari zat-zat yang mungkin masa-masa lampau nyun sewu meteor menjadi gugusan ke bumi ini menjadi zat-zat yang memang terkait dengan besi. Nggih. Masih Ki Anggoro mau bertanya lagi? Monggo. Jadi semakin bertanya semakin akan bisa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang ada di dalam Kawesnon, kemudian waktu nih ya, yang di rumah, monggo silahkan Ki. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya hanya akan menambahkan untuk pesan saya kepada para generasi muda bahwa berkaitan dengan energi pada keris itu sebetulnya masuk logika dan itu bukan klinik. Karena mungkin adik-adik ada dulu di sekolahan ada pelajaran fisika bahwa energi itu berasal dari putaran. Contoh seperti dinamo sepeda zaman dulu yang berputar menghasilkan listrik dan bisa menghidupkan lampu pada sepeda. Bahkan sampai sekarang ada alat untuk meredam elektromagnet pada putaran roda pada mobil agar dari putaran tersebut kan menghasilkan gelombang elektromagnet atau listrik yang bisa mungkin diredam dengan alat tersebut karena berasal dari putaran itu. Jadi kesimpulannya energi itu berasal dari putaran. Sedangkan keris tersebut dibuat dengan teknik tempa lipat, diputar-putar terus, tidak menutup kemungkinan juga akan mengeluarkan energi. Betul. Seiring dengan itu, selaras dengan itu sebetulnya orang barat pun sebetulnya teori daripada yang sudah terkenal yaitu teori Einstein, yaitu E sama dengan MC kuadrat, yaitu energi itu ya bisa dari materi, energi berasal dari materi
dan materi juga bisa kembali menjadi energi kembali. Ya. Mungkin itu saja. Jadi untuk generasi muda tidak usah ragu-ragu atau was-was. Ya. Bahwa memang itu sebetulnya masuk logika semua. Jadi tidak perlu diklenik-klenikkan karena memang energi itu berasal dari putaran itu saja. Terima kasih. Salam budaya. Jadi semakin terbuka nggih. Semakin terbuka pengetahuan tentang Tosanaji. Maka saya juga sepakat tadi yang disampaikan Pak Ketua atau mungkin tambahan dari Pak Bekso, butuh satu langkah ke depan tentang Tosanaji ini untuk membuatkan program semacam penyampaian kepada publik agar mereka tahu sebagai bahan edukasi, bukan penyesatan gitu maksud saya. Apa yang disampaikan Pak Anggoro ini luar biasa. Butuh pengetahuan alam, pengetahuan alam yang ada sinkronisasinya dengan satu ilmu fisika, ilmu kimia yang mungkin Tosanaji ini akan menjadi bahan pengetahuan yang ke depan malah lebih luar biasa. Ini ahlinya juga ada di sini. Saya kira mungkin Pak Tek ada lagi tambahan pengetahuan. Ini semakin malam semakin bisa ada hubungan antara ilmu pengetahuan kemudian teknologi. Jadi bahasa klenik itu tadi nyuwun sewu memang sudah benar-benar hilang gitu kita ketika menghadapnya. Oh ya, nah durasi waktu saya kira kalau waktunya kita tambah. Sudah berapa menit? Sudah berapa? Oh. Ya. Ditawarkan ke pemirsa apakah masih bisa dilanjut? Nah. Oke, sambil mengulas juga dari teman-teman tadi apa tujuan daripada streaming pada malam hari ini, apakah ada kesinambungan ke depan. Saya kira yakin saya Panji Pandanaran akan membawa terus nilai-nilai pembinaan tentang Tosanaji ini ke depan semakin bisa terprogram, termasuk pameran dan lain sebagainya, festival atau jenisnya untuk pengetahuan atau edukasi terhadap regenerasi. Iya, betul. Ternyata tinggalan daripada leluhur-leluhur kita adalah orang-orang yang memang benar-benar super canggih. Inilah Indonesia, inilah Nusantara. Saya kira itu. Dan kita memang harus bangga. Tepuk tangan dulu. Sukses hari ini Panji Pandanaran semakin hari semakin dewasa, semakin bisa mengembangkan, mengepakkan sayap untuk pergerakan budaya terutama adalah tentang Tosanaji. Sukses buat penonton di rumah, sukses juga teman-teman yang baru dilantik. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja. Nilai-nilai sosial penjenengan ke masyarakat ini adalah sebagai imbalan berkah untuk penjenengan menepak ekonomi masa depan. Terima kasih. Mungkin ulasan yang terakhir Pak Ketua, mungkin nyuwun saya Pak Detik, bukan berarti memutuskan nilai daripada perbincangan kita malam hari ini, tapi justru ini menjadikan PR kita ke depan. Nah, PR kita ke depan untuk menggarap yang lebih baik, lebih bisa apa yang disampaikan penonton tadi. Syukur-syukur dialognya di tempat cagar budaya, termasuk ini catatan. Terima kasih. Mungkin ulasan terakhir sebagai penutup Pak Ketua, monggo. Saya terima kasih sekali pada pemirsa, pada teman-teman yang hadir di tempat ini. Harapannya like dan subscribe ya. Saya harap dari pemirsa di rumah ataupun teman-teman yang ada di sini nanti bisa di like, dan ke depan mungkin kita akan secara rutin akan seperti pada malam hari ini acara edukasi kaitan dengan Tosanaji. Kalau tadi yang diharapkan di tempat-tempat cagar budaya, saya sangat setuju karena di Kabupaten Semarang itu banyak sekali cagar budaya dan pemerintah daerah juga akan melaksanakan kalender event kaitan dengan wisata. Jadi mungkin nanti kita juga akan sinkronkan untuk live streaming yang nantinya akan dengan kabupaten. Kita coba nanti memohon pada dinas terkait, mungkin Pak Tri bisa memfasilitasi nanti ke Pak Kadis supaya bisa memfasilitasi terkait dengan ini, karena harapannya memang antusias masyarakat supaya kaitan edukasi
Tosan Haji ini supaya tidak punah. Begitu karena Presiden ini sampai nekake kerise Pangeran Diponegoro dan luar biasa menjadi viral di media massa. Nah, semoga di Kabupaten Semarang ini tentunya juga sing mestine kaidai kuwi nguri-nguri kabudayan, yang pasti jelas yang diuri-uri sendiri tentunya akan membeli imbalan yang sepantasnya. Entah kapan atau mungkin secara bergerak merayap ini nanti mungkin Kabupaten Semarang juga akan menjadi Kabupaten Semarang yang maju dengan budayanya. Saya kira begitu Kang Du. Terima kasih sekali kepada pemirsa, dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini. Dan ini Mbak Wen menjadi percontohan pertama kali kaitan dengan pengurus Kesana yang ada di Kabupaten Semarang. Mungkin Bobotek tadi nambahin. Terima kasih untuk semuanya. Inilah beberapa gambaran contoh bahwa kegiatan ini sungguh bermanfaat, khususnya untuk generasi yang akan datang. Cintai, lestarikan budaya kita karena akan menjadi jati diri bangsa kita. Salam budaya, sampai ketemu lagi. Rahayu. Ya, baiklah pemirsa yang ada di rumah, tentunya saya sebagai moderator unduh bila ada satu hal keliru mohon dimaafkan. Sekali lagi sukses buat teman-teman Panji Pandanaran untuk bergerak terus, jangan sampai lelah di dalam pergerakan mengedukasi masyarakat untuk tetap Indonesia berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sumanuwun, makaten menggah lumampahing Titilaksono ngopi sareng pandemen duwung mliginipun wonten ing Laladan Kabupaten Semarang. Matur nuwun saestu katur teman-temanipun Bapak M. Asudikno ingkang sampun paring andaran babagan padunungan. Mugi-mugi tansah saged hamimbuhi seserpan kula dalah panjenengan sedaya. Kula minangka pambiyawara hamba pilih anggen kula hangacarani Titilaksono wonten ing dalu kalenggahan menika wonten klintang-klintuning atur, wonten tutur kelantur-lantur ing mewah kiranging subasita ingkang singular ing reh tata krama. Kula tansah nyadong nglenggana nyuwun sih samudra pangaksama. Sumangga samiya asesanti, jaya jaya wijayanti, jaya kinasih ing Gusti. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.